Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk membahas slide ke-9 ya. Masterpiece persembahan yang mulia Tuan Guru Mursyid Thorekono Sabendia Kuliah di Teknologi Tinggi Metafisika Next Triangle System. Bahasan kali ini adalah hubungan deret metafisika dan fisika. Metafisika adalah fisika di alam meta. Sedang metafisika adalah fisika fisika pangkat meta. Ya. Fisika yang dimetafisikan dan kembali metafisik yang difisikakan. Jadi yang kasar dihaluskan dan yang halus dikasarkan. Yang kasar itu fisika, yang halus itu metafisika. Jadi metafisika itu ruhnya fisika. Ya. Ya. Nanti rumusnya adalah H sama dengan S pangkat H. Hakikat adalah syariat yang dihakikatkan. Syariat yang dihakikatkan itu apa? Syariat yang dihubungkan dengan nur, dengan yang qadim. Melalui apa? Proses loading. Loading apa? Loading potensi. Potensi itu apa? Potensi itu bahan bakarnya ruh supaya dia bisa bergerak dan berupaya di alam ruh. Jadi H sama dengan hakikat itu sama dengan syariat yang dihakikatkan, syariat pangkat H, S pangkat A. Ya, lanjut. Makrifat adalah M adalah H pangkat H. Artinya apa? Makrifat itu loh hakikat yang dihakikatkan. Hakikat itu apa? Ruh. Yang dihakikatkan itu apa? Disambungkan gelombangnya kepada yang maha ruh di alam qadim. Di bawahnya dalam kurung S pangkat H tambah H pangkat H dalam kurung sama dengan S aksen. Apa itu? Syariat yang dihakikatkan, yang disambungkan itu plus hakikat yang dihakikatkan, yang dihubungkan dengan qadim di alamnya Allah Ta'ala sendiri, itu menjadi S aksen. S aksen itu apa? Yang konkret, ini fakta relatif 3 dimensi ini loh. Aksen apa? Yang baru, yang disempurnakan setelah melampaui proses di reaktor triangle system. Di bawahnya dalam kurung S pangkat H dalam kurung plus H pangkat H dalam kurung aksen akan membentuk S pangkat 2. Artinya apa? Syariat yang dihakikatkan dan hakikat yang dihakikatkan akan membentuk S aksen 1. Itu di proses pertama. Jadi bahan baku S yang dihakikatkan dan H yang dihakikatkan, syariat yang dihakikatkan plus hakikat yang dihakikatkan di tingkat 1 akan menjadi S aksen 1. Kemudian diproses lagi, dimasukkan reaktor lagi, yang
S dihakikatkan, syariat yang dihakikatkan plus hakikat yang dihakikatkan H pangkat A sama dengan S aksen 2 syariat aksen 2. Apa itu syariat aksen 2? Alam 3 dimensi, sesuatu yang nyata ini, yang konkret di alam 3 dimensi kenyataan, namun sudah disempurnakan. Dalam kurung, S pangkat H, dalam kurung plus dalam kurung, H pangkat H, dalam kurung, 1 pangkat 1 pangkat 2 akan menjadi S pangkat 3 aksen, S aksen pangkat 3. Itu apa? Dari S1 yang dimasuk S bahan baku, dimasukkan diproses di alam rohani, akan menjadi S pangkat 1. Dari S berubah jadi S pangkat 1. S pangkat 1 itu dimasukkan lagi reaktor, akan menjadi S pangkat 2. S pangkat 2 dimasukkan lagi reaktor, diproses di alam rohani, menjadi S pangkat 3, dan seterusnya. Reaktor itu apa? Yaitu yang syariat, yang konkret, dihakikatkan, dikodimkan, dihaluskan. Kemudian hakikat yang dihakikatkan, yang sudah jadi kodim dan halus itu, ya diinjek potensi, dimasukkan potensi di dalamnya, bahan bakar, supaya apa? Mewujud menjadi S aksen, kenyataan yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi nilainya. Jadi terus saja diproses, terus saja dinaikkan dimensinya, terus saja kuantum di alam meta itu berkali-kali, maka akan terbentuk sesuatu yang baru, yang tinggi nilainya, sudah di-upgrade, ya. Terus sebelah kanan, dihakikatkan di dalam diri mikrokosmos. Apa? Dikaitkan, dihubungkan, disambungkan, atau dikiblatkan, divisi misikan, ya, bersama nur mutlak. Nur mutlak itu apa? Yang hadir, yang sampai pada kita dari Allah Ta'ala sendiri, itu sifatnya mutlak, ya. Apalagi berbentuk nur. Nur mutlak itu nur kodim. Itu asalnya faktor dari Allah Ta'ala sendiri. Itu tadi powernya Allah Ta'ala, itu power, tenaganya, energinya Allah Ta'ala sendiri, ya, itu mutlak. Menyambungkannya bagaimana? Merendah kita itu. Kita menyadari kita tidak mampu. Kita menyadari kita tidak bisa. Kita menyadari sesuatu itu kita tidak bisa selesaikan tanpa pertolongan Allah, ya. Supaya apa kita merendah? Supaya pertolongan Allah itu loh berkenan hadir pada kita. Ruhani kita itu ditolongi sama Allah. Jadi kita merendah saja, ya. Kita merasa diri kita fakir, fakir ilmu, fakir harta, kita nggak punya, kita nggak pantas, kita nggak bisa, kita nggak mampu. Ya kita merendah saja di hadapan guru rohani. Itu nanti jika berkenan guru rohani itu akan turun pertolongannya kepada kita. Siapa guru rohani? Itu yang mewakili Allah Ta'ala di dimensi sekarang ini, dunia ini, saat ini, sekarang di sini. Itu guru rohani itu yang dia itu dari Allah Ta'ala sendiri yang mutlak, ya.
berjuang ubudiyah mewujudkan visi misi guru itu apa, merubah alam semesta lebih baik, ya. Itu jika kuantum dimensinya akan naik, jadi dimensi demi dimensi, kuantum demi kuantum akan naik, apa, setara, sejalan, sebanding dengan apa yang kita usahakan, kita ikhtiarkan di syariat, dan kita jolokkan mutlak di dimensi hakikat. Jadi ruh kita itu menyambung dengan ruhnya guru, dan guru itu bersambung lagi ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta tolong guru, guru minta tolong gurunya lagi, gurunya minta gitu. Selanjutnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga turun kurnia, ya, pertolongannya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita merendah dan berjuang, berharap rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa melewati guru mursyid yang kita berabdi, berbakti, tulus mempersembahkan cinta kita kepada guru ruhani. Guru ruhani itu guru cahaya. Bentuk fisiknya sekarang apa? Mursyid, waliyah, mursyida, juru iman, juru selamat ruhani kita, ya. Itu patuh wujudnya, taat, terpimpin, terkomando, tersistem. Dengan apa? Menjaga adab yang tinggi. Semuanya beserta disiplin yang tinggi, karena potensi itu akan datang jika kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang diperintahkan dan ditugaskan oleh guru. Jadi momentumnya jangan ditunda. Jika mendapatkan perintah, segera laksanakan, ya, sebab perintah itu beserta potensi. Jadi momentumnya jangan sampai bergeser, jangan ditunda, ya. Itu akan merubah segala proses di reaktor itu, reaktor ruhani itu akan merubah bahan baku X jika diproses melalui teknik, cara, energi, potensi, itu akan menjadi barang jadi X aksen. Ya. Sekian slide 9, hubungan deret metafisika dan fisika. Yang deret hitungnya itu linear, ya, deret ukur dan hitungnya itu linear, ya. Jadi sifatnya tetap. Sekian slide 9. Next Triangle System, persembahan yang mulia Tuan Guru Mursyid Torekona Sopandia Ulidiyah. Wassalamualaikum. Ilahi anta maksudi.